kita selalu didoktrin dan didogma untuk selalu menerima apa yang ada, yang sudah dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara ataupun ada di negara tetangga, baik dari suku apapun, agama apapun, dan kepercayaan ataupun keyakinan apapun. Saya Reza Rahasia, salam bakti, salam hormat untuk siapapun Anda yang ada di luar sana yang menyaksikan konten saya. Konten kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang bisa disampaikan dan bisa diterima oleh yang ingin menerima, yang ingin mendapatkan penyampaian. Dan apapun yang saya sampaikan, ini semua perlu dikaji lagi, adalah kajian bersama. Ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan dari kejauhan, dari alam yang berlainan, dari pantauan-pantauan kehidupan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun kalian berada. Dalam setiap kehidupan, kita akan selalu dihadapkan oleh berbagai macam ujian, tempaan, cobaan, ataupun hukuman dari perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Itulah yang sejatinya menyiksa dan menghukum dirinya sendiri. Perbuatan-perbuatan yang tidak terlepas dari keputusan, caranya berpikir, caranya menganalisa, caranya merasakan, atau mengenali keilmuan-keilmuan yang dia pahamkan. Seringkali manusia menjadikan kambing hitam di luar dirinya untuk setiap segala persoalan yang ada yang menimpa dirinya, yang menghampirinya, yang menimpa hidupnya. Ketika manusia selalu ada pada posisi dia selalu mengoreksi orang lain tanpa bisa mengoreksi dirinya sendiri, maka manusia akan selalu bertemu dengan kekecewaan, kesedihan, ataupun segala sesuatu, rasa-rasa yang menyiksa dan menyengsarakan batinnya maupun raganya. Ketika keinginan kita, manusia-manusia, semakin besar, ketika harapan-harapan kita, harapan manusia semakin besar, keinginan dan harapan itu tapi ditujukan, tapi dimaksudkan, tapi dipusatkan untuk manusia yang lainnya atau makhluk ciptaan lainnya, maka semakin besar, semakin tinggi, semakin banyaknya keinginan dan harapan tersebut, maka itu pun akan semakin banyak kesedihan, rasa sakit, dan kekecewaan yang didapatkan. Karena keinginan dan harapan itu tidak digantungkan kepada Sang Maha Pencipta, pemilik jagat raya yang memberi kehidupan. Tapi ketika manusia memberikan segala sesuatunya, menyerahkan jiwa raganya, menjual nyawanya kepada Sang Maha Pemberi kehidupan, sehingga keinginan dan harapannya hanya ada pada bergantung kepada Yang Maha Kuasa Sang Pencipta jagat raya ini, maka dia hidupnya akan tentram, hatinya akan tenang, jiwanya akan lapang, pikirannya pun akan jauh lebih terang.
tidak mudah, tidak gampang mendapatkan ketenangan batin, memperoleh kecerahan jiwa, dan luasnya cakrawala berpikir, melihat hidup dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Kemurnian batin, kesucian jiwa tidak gampang diperoleh, tidak mudah diterima. Semua butuh perjalanan, semua harus diperjuangkan. Ada proses, lalu progres, baru kita rengkuh, kita raih hasil dari apa yang kita perjuangkan, hasil dari apa yang kita usahakan. Dari perjalanan kehidupan, dari luasnya cara pandang berpikir, dari analisa-analisa rasa yang ada. Ketika kita sudah bisa menyadari bahwa peran kita sebagai manusia bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk memenuhi perut lahiriah saja, bukan hanya untuk makan, tumbuh, kembang, berkeluarga, dewasa, lalu meninggal. Kita akan keluar dari doktrin dan dogma yang mengekang pikiran dan raga. Kita akan jauh lebih bisa bahagia. Kita akan jauh lebih terlepas dari kerangkeng-kerangkeng, dari jebakan-jebakan, dari kurungan yang diciptakan oleh manusia-manusia sebelumnya yang menciptakan kurungan itu, sehingga manusia setelahnya menganggap itu adalah sebuah aturan baku, keabsolutan perintah. Sejak zaman dahulu, selalu ada kelompok-kelompok manusia yang ingin membuat peraturan untuk manusia yang lainnya, ingin mengatur makhluk yang lainnya, ingin aturannya yang berlaku, ingin sistemnya yang berjaya, yang berdiri kokoh menjulang seperti yang kuasa, sehingga seluruh manusia di muka bumi mengikutinya, menjalankannya. Bagi siapa yang tidak mengikuti, bagi siapa yang tidak menjalankan, akan dihancurkannya. Baik secara langsung, perlahan, ataupun halus. Hanya diri manusia itu sendirilah yang bisa membebaskan dirinya, memerdekakan rasanya oleh segala macam penjajahan rasa, dari segala macam tekanan jiwa, dari luasnya aturan-aturan baku yang diciptakan manusia, kebenaran yang disepakati, aturan yang dibuat. Kita selalu diposisikan untuk tidak berpikir, untuk tidak mengolah pikir dan mengolah rasa. Kita selalu didoktrin dan didogma untuk selalu menerima apa yang ada, yang sudah dituliskan oleh para pendahulu-pendahulu manusia. Sementara pendahulu-pendahulu manusia sebelumnya tidak semua berada pada jalan yang sama, di jalan yang maha kuasa, tidak semua. Beberapa kelompok-kelompok manusia diantaranya, dia ingin menguasai, memimpin dunia sesuai dengan aturannya saja, sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya bersama kolega-koleganya, beserta seluruh keluarga, pengikut, dan hamba-hambanya yang buta mata hatinya, buta rasanya, beku jiwanya. Kita terkadang lupa, malah seringkali tidak sadar bahwa kita dikaruniai bekal yang sama, akal, pikiran, dan hati sanubari. Tapi mari tanyakan kepada diri kita sendiri, sejauh apa kita memaksimalkan akal pikiran kita, sedalam apa kita menyelami rasa sanubari bari kita, hati sanubari kita. Sejauh apa kita benar-benar mengenal diri kita, benar-benar mengenal apa yang ada dan apa yang tidak ada, apa yang benar-benar ada, apa yang benar-benar tidak ada. Kita sudah terlalu lama terjebak dan ada pada ilusi manusia, ilusi berpikir, ilusi merasa, ilusi sistem peraturan sudah sangat kuat,
sangat kokoh dan kita tidak bisa merubah ilusi tersebut untuk keluar, plug out. Tidak bisa kita membantu semua manusia untuk keluar dari ilusi yang diciptakan. Maka perlu kesadaran kolektif untuk bangkit dan keluar dari penjajahan rasa tersebut, dari perbudakan pikiran. Semoga apa yang disampaikan ini bisa cukup dipahami, diambil maknanya, diserap intisarinya, hikmahnya apa. Saya Rijal Rahasya hanya pengantar, hanya penyampai, hanya manusia biasa, perantara kata-kata. Tetap kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Mari kita bersama belajar untuk membuka hati, menyadarkan rasa, mengembangkan jiwa. Di sini, di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Mari kita sambung rasa, saling berbagi, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Membuka seluas-luasnya persaudaraan. Menebar seluruhnya, sebanyak-banyaknya kebaikan. Jika hatimu merasa rindu, ingin bertemu dan sambung rasa, silakan hubungi Mas Abdul Soleh. Insya Allah kita ketemu, insya Allah kita sambung rasa, insya Allah kita berbagi, mengembangkan jiwa, dan terus menebar kebaikan antar sesama. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jaga takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.